Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau strategi perusahaan untuk mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa produksi barang pada masa pandemi COVID-19 agar perusahaan tetap bisa bertahan. Yang pertama yaitu perusahaan harus dapat beradaptasi. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya resource yang ada untuk menjual barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen saat ini. Terus yang kedua, jika barang atau jasa dijual perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini, maka perusahaan dapat melakukan produksi atau distribusi produk. Untuk produksi sesuaikan kebutuhan konsumen saat ini. Sedangkan untuk distribusi, perusahaan dapat membantu menjual produk yang dibutuhkan saat ini. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan legalitas. Sebaiknya gunakan legalitas yang sudah ada di perusahaan. Sebaiknya perusahaan fokus pada pendapatan terlebih dahulu. Namun, jika legalitas itu terkait dengan perizinan, produk barang dan atau jasa yang dijual, sebaiknya perusahaan segera mengurusnya. Semaksimal mungkin pertimbangannya adalah apakah biaya yang keluar berpotensi untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Terus yang keempat yaitu perusahaan juga dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain yang produknya dibutuhkan konsumen saat ini, sehingga dapat membuat perjanjian kerjasama yang bersifat win-win. Selain itu, dengan cara kolaborasi ini bisa memaksimalkan resource yang ada dan tidak perlu modal lagi. Memaksimalkan resource yang ada dan seluruh pengeluaran baru diarahkan menjadi variable cost. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi apa yang harus dilakukan terhadap karyawan di masa sulit ini terkait status dan kewajiban pengusaha. Yang pertama itu jujur dan transparan. Sebaiknya perusahaan bersikap jujur dan transparan kepada karyawannya terkait kondisi yang dialaminya. Dengan begitu perusahaan dapat merundingkan langkah yang terbaik bagi karyawan dan perusahaannya. Terus yang kedua, menentukan strategi bisnis. Perusahaan perlu memikirkan lagi strategi bisnisnya lagi. Jika dengan strategi bisnis yang sedang dijalankan perusahaan masih dapat berjalan, maka sebaiknya pertahankan. Namun jika tidak dapat bertahan, perusahaan dapat melakukan pivot dari core bisnis. Pivot sendiri memiliki arti mencari model bisnis yang lain, namun tetap berada divisi yang sama dengan perusahaan. Bisa juga perusahaan menjalankan keduanya secara bersama. Terus yang ketiga yaitu mengarahkan karyawan dengan sesuai kebutuhan saat ini. Setelah menentukan strategi bisnis, perusahaan harus mengarahkan karyawannya agar strategi bisnisnya berjalan dan sesuai kebutuhan. Terus yang keempat adalah untuk yang berstatus kontrak, jika berakhir tidak perlu diperpanjang. Jika perusahaan yang memiliki karyawan yang statusnya kontrak akan berakhir, sebaiknya menunda perpanjangan terlebih dahulu. Jika dirasa karyawan bekerja dengan baik dan perusahaan tidak ingin melepaskan karyawan, maka sebaiknya jadikan sebagai mitra atau distributor atau freelance. Terus yang kelima yaitu jika cash flow berdarah, maka lakukan negosiasi dengan karyawan melalui bipartit. Perusahaan yang mengalami cash flow yang menyulitkan, maka perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan karyawan melalui bipartit. Bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan untuk menyelesaikan hubungan industrial. Kesepakatan baru tentang kondisi saat ini, apakah PHK atau melakukan no work no play. Terus di sini saya akan menjelaskan
lagi apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk bisnis pasca pandemi virus corona ini. Jika di saat situasi pandemi virus corona perusahaan mengalami peningkatan bisnis perlahan, maka perusahaan harus mempertahankan lagi terkait pendapatan, model bisnis, struktur bisnis, SDM, dan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu pengusaha harus mempersiapkan terkait legalitas jika bisnis baru yang dijalankan saat pandemi virus corona menghasilkan profit. Baik, itu contoh yang saya bisa berikan. Terima kasih kepada teman-teman